Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di video ketiga ini. Kita di sini akan membahas atau kita akan mengerjakan sebuah project ya teman-teman. Dimana project di sini kita hanya menggunakan HTML dan CSS saja. Nah, karena sebelumnya kita telah membahas mengenai HTML dan CSS, saya rasa di sini pada video kali ini kita nanti hanya akan improve saja ya mengenai yang kemarin. Jika teman-teman belum melihat video yang sebelumnya, dua video sebelumnya yaitu mengenai HTML dan CSS, silahkan teman-teman lihat terlebih dahulu pada channel ini pada playlist belajar website. Nah, pada video ketiga ini kita akan membuat sebuah website pribadi, yang mana website pribadi itu nanti kita akan membuat minimal 2 halaman lah, agar kita bisa menghubungkan antara kedua halaman tersebut. Nah, isi dari kedua halaman itu sendiri apa saja? Halaman pertama mungkin. Nah, halaman pertama itu kita akan menamainya misal halaman depan. Nah, halaman depan ini akan ada apa saja sih? Halaman depan ini nanti kita akan isi ya seperti umumnya mengenai menu atau navbar. Ya, menu ini bisa berisi logo kita, logo atau brand. Mungkin ada sebuah link untuk menuju ke halaman lainnya. Misal kita nanti akan membuat halaman lainnya itu yaitu halaman blog, mungkin blog untuk blog kita sendiri. Blog setelah ini atau selain ini mungkin ada halaman kontak. Cukup mungkin ini saja yang untuk halaman, untuk menunya, untuk navbar. Setelah menu mungkin kita nanti akan menambahkan sebuah foto kita sendiri. Kita namai saja di sini header. Header di sini berisi foto dan nama kita. Namun juga kita akan isikan sedikit mengenai deskripsi kita. Nah, setelah header ini kita akan beri blog yang tentunya seperti di menu kita tadi. Ya, mungkin di sini kita nanti akan memberinya artikel-artikel kecil atau sebuah susunan box-box seperti itu. Kita beri saja artikel kita. Nah, setelah blog kita beri halaman kontak, bukan halaman sih, namun seperti atau sebagian saja. Dalam halaman depan ini kita beri bagian, yaitu bagian untuk kontak kita. Bisa semacam berisi formulir kontak. Nah, setelah formulir kontak kita selesai ya, mungkin kita beri saja footer sebagai penutup dari halaman tersebut. Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman kedua, yaitu halaman blog. Nah, halaman blog ini terdiri dari apa saja? Ya, pastinya kita beri menu, navbarnya. Isinya sama seperti di atas, terus detail dari artikel kita. Terus setelah itu saja cukup, mungkin kita beri footer sebagai penutup halaman. Nah, dari rancangan sini kita membutuhkan apa saja? Mungkin kita membutuhkan logo atau brand kita, terus
foto dan nama kita. Sudah itu saja. Mungkin nanti kita akan membutuhkan beberapa gambar untuk keperluan blog, akan kita beri nanti gambar, dan mungkin kita akan membutuhkan sebuah background untuk website kita agar tidak terlihat garing saja. Oke, langsung kita jalankan, langsung kita buat. Pertama-tama saya akan membuat sebuah folder terlebih dahulu. Saya mungkin akan masuk ke folder download ini saja. Saya buat sebuah folder baru di sini bernama project HTML CSS. Saya enter. Nah, di dalam sini nanti saya akan menambahkan semua folder maupun file yang kita butuhkan nanti saat membuatnya. Karena tadi kita butuh logo, butuh foto maupun background yang lainnya. Jadi kita cari. Bentar, saya akan menjelajahi terlebih dahulu. Nah, semua gambar sudah saya taruh di sini. Mungkin nanti kita akan membutuhkan gambar yang lainnya, itu nanti akan kita ambil nanti. Sekarang untuk namanya cukup panjang dan sulit untuk diingat, kita ubah saja. Nah, sudah cukup. Baik, kita mulai untuk pembuatan HTML CSS nya. Kita buka, saya buka Visual Studio Code saya, lalu saya open folder, yaitu folder dari yang telah saya buat tadi, yaitu ini project HTML dan CSS. Nah, pada folder ini saya akan membuat HTML dan CSS-nya terletak di sini ya nanti. Nah, di sini langsung saja saya klik new file berupa file HTML kita. Karena tadi bernama depan ya, halaman depan, jadi kita beri saja namanya depan.html. Saya enter. Dan mungkin nanti kita akan membutuhkan blog.html untuk nanti. Nah, itu nanti saja. Kita buat terlebih dahulu di sini susunan HTML-nya. Di sini kita beri judul depan. Lanjut, di sini kita akan membuat sebuah menu ya. Nah, di sini kita coba pakai list. Mungkin untuk list kita awali dengan UL, terus LI, lalu kita duplikat 4. Nah, untuk yang paling kiri nanti kita letakkan sebuah brand kita masukkan sebuah image saja, image source logo.png. Ini dia ALT. Seperti kemarin ya teman-teman, ALT yaitu fungsinya untuk sebagai apabila gambar kita itu hilang, maka ALT itu yang akan ditampilkan. Jadi kita isi saja di sini. Misal kayak di sini yaitu brand kami. Nah, untuk selanjutnya, list selanjutnya kita isi depan. Namun tidak seperti ini, kita berikan sebuah link saja. Link yaitu ahref menuju ke depan.html. Nah, di sini teksnya yaitu depan. Untuk yang link selanjutnya kita beri link juga href. Mungkin belum kita isi dulu ya. Kita isi blog ya, blog. Terus selanjutnya di sini kita beri link lagi. Kita beri
nanti saja. Nah, di sini kita beri mungkin sebagai kontak, sebagai hubungan kita untuk bisa dihubungi gitu. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Ini dia HTML depan.html. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia logonya, brandnya sudah mulai masuk dan sudah ada ya di sini menu atau link-linknya. Namun masih belum beraturan, masih acak-acakan. Saya close saja. Saya close ini agar kita bisa fokus. Nah, kita atur terlebih dahulu untuk navbarnya. Kita atur dengan CSS tentunya. Tapi kita di sini tidak akan menggunakan CSS internal yang tentunya di sini terus style gitu ya. Nah, kita akan menggunakan CSS eksternal. Di sini kita new file style.css. Nah, di style.css kita atur. Nah, di sini sebagai awalan kita atur teksnya saja. Kita beri background mungkin. Nah, di sini kita kasih body. Di body kita beri background image karena kita akan mengatur background image. Kita kasih URL. Nah, di sini saya masukkan URL-nya background. Sebentar, ini seperti apa? Nah, seperti ini dia. Terus selanjutnya yang lain mungkin lebih cocok yang dengan yang black ya. Kita masukkan saja backgroundnya yang black, BG black. Ini dia. Saya save. Namun untuk atribut lainnya agar tertutup secara penuh, kita beri background size-nya kita cover satu layar maksudnya. Nah, untuk lainnya mungkin yang repeat, background repeat, no repeat. Lalu kita save coba. Nah, body sudah kita atur, kita save dan kita lihat perbedaannya apakah sudah terhubung file CSS kita. Masih belum. Karena apa? Karena di sini kita belum menambahkan CSS-nya ya teman-teman. Jadi kita tambahkan link href style.css. Kita simpan, refresh. Nah, untuk background sudah bekerja. Jadi kita akan mengatur yang bagian menu. Menu di sini langsung saja kita masuk atau kita mengarahkan, kita menuju ke URL-nya. Nah, di URL ini kita beri background color agar terlihat perbedaannya dengan background yang bawaan dari body. Lalu kita beri opacity agar tidak terlalu menghitam ya teman-teman. Kita beri opacity mungkin 75%. Saya save. Lalu untuk lainnya stylenya, style type kita tidak usah isi. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, seperti ini dia. Namun ini masih terlalu masih kurang mepet ke atas dan kurang ke kanan kiri, dan ini masih ke bawah ya. Jadi kita atur ke samping dan kita mepetkan. Nah, di sini kita beri warnanya dulu, warnanya kita ganti jadi color
color white, saya save. Nah di sini di body kita beri margin mungkin agar menempel semuanya. Nah ini dia, sudah menempel kanan kiri, tinggal bagian topnya saja. Top 0px. Oh masih belum bisa. Mungkin kita beri atribut fixed ya, display fixed mungkin, atau display non Ruby flex pop inline block. Oh tidak ada, oh salah, kita beli position fixed. Nah ini dia, agar bisa fix. Lalu mungkin kita beri top 0px. Untuk listnya li kita kasih display inline dan vertical alignnya kita beri auto saja. Nah sudah, masih kurang tepat, kita coba saja. Nah masih belum, kita beri di sini, ini masih kurang ke atas, ada space nya. Mungkin kita beri apa ya, aturan margin, mungkin margin 0 saja. Lalu padding 0 juga. Oh iya benar, jadi kita tinggal widthkan 100% saja. Namun sebelumnya saya coba untuk menambahkan di sini li yang A. Nah saya kepinginnya di sini brandnya ini terletak di kiri saja, sedangkan yang link ini terletak di posisi belah kanan. Jadi saya beri di sini yang atribut link A ini, saya berikan float, sebuah atribut float, dimana float ini yang mengatur akan posisi dari posisi dari itu sendiri. Jadi kita kasih di right, kita coba lihat. Oh masih belum. Nah yang di sini liul mungkin kita tambahi sebuah panjangnya 100%. Nah sudah, kontak blok depan. Margin atau margin right kita beri 0, atau ya udah pakai float saja ya, pakai float lalu kita beri ke right. Nah di sini ada kontak blok depan, namun susunannya berbeda. Kita rubah saja di sini menjadi kontaknya di atas, bloknya di tengah, dan depan
seperti ini. Depan blok kontak. Sudah, kita tinggal menambahkan jarak dan lain-lainnya. Mungkin kita atur yang link-link ini terlebih dahulu. Linknya kita beri misal untuk jarak ke atas dan jarak ke pinggir, dan padding dari tiap-tiap link ini. Jadi kita beri padding, padding dari 20 pixel dan 40 pixel, dimana di sini kalau tidak salah ya teman-teman, 20 pixel yang awal ini untuk mengatur kanan dan kiri, sedangkan yang kedua di sini yaitu mengatur atas dan bawah. Kita save, kita coba lihat. Oh ya, namun di sini image-nya terlalu besar, kita atur nanti. Terlebih dahulu kita lebih besarkan lagi font dari A-nya ini, font size larger. Nah, kita beri text decoration. Untuk garis bawahnya kita beri saja, kita tidak usah beri, yaitu none, dan colornya kita beri white agar padan dengan temanya. Nah, lalu untuk image-nya kita atur li spasi img, dimana ini akan mengatur image yang ada di dalam list. Jadi image yang di dalam list akan diatur. Berbeda lagi dengan seperti ini ya teman-teman. Ketika kita memberikan tanda koma di sini, berarti li dan img akan diatur sesuai atribut di sini. Namun ketika di sini hanya seperti ini, tidak ada koma, maka hanya img yang akan diatur, seperti itu. Nah, image-nya kita atur mungkin dari width sama height-nya kita paskan seperti ini. Mungkin kita kasih height-nya 40 pixel, sedangkan width kita atur auto saja dulu. Save. Kurang besar sedikit, ya kurang besar sedikit, mungkin 45, dan margin dari top kita tambahkan mungkin 3 pixel. Refresh, save, refresh. Oke, mungkin kurang margin lagi. Save, refresh. Sedikit lagi. Cukup. Namun untuk jarak kurang menengah ya. Jadi kita beri margin leftnya kita beri 10 pixel. Nah, cukup kira-kira. Untuk ukuran bisa teman-teman rubah sendiri nanti. Nah, untuk selanjutnya kita akan beri hover ya, hover agar terlihat mana tombol yang kita klik atau kita pilih, seperti itu. Nah, di sini atas sini saja, li spasi a.2 hover. Nah, di sini kita beri background color mungkin white, dan colornya berubah menjadi black. Kita coba dulu. Nah, sudah seperti ini kira-kira. Namun selanjutnya kita akan membuat sebuah foto, sebuah image dan nama dan sedikit deskripsi. Jadi kita beri saja atau kita buat sebuah div ya. Nah, div di sini kita menambahkan sebuah image saya dengan nama
Oh, ini namanya terlalu panjang. Rename saja imam, enter. Saya close. Sini kasih imam.png, alt imam putus. Oh, salah ya mungkin. Nah, seperti ini. Refresh di sini. Cukup ngelak ya teman-teman. Mungkin karena ukuran foto. Oh ya, benar sekali. Ukuran foto yang terlalu besar mungkin ini. Jadi saya rubah saja fotonya, atau langsung saya edit, saya bentuk sebuah lingkaran agar tampil lebih tepat di website, agar tidak menonjol atau persegi panjang potret seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya kasih underscore saja. Lalu di sini imam underscore circle.png, saya save, refresh di browser. Nah, oke. Tepat sekali. Jadi tinggal ukurannya saja ya teman-teman. Mari kita ukur. Di sini di style kita atur yang image. Ini bukan yang image di sini ya, namun di sini yang di div sini kita beri saja kelas sebuah header, save. Nah, di sini di dot header terus img, lalu kita atur gambarnya width, mungkin kita mengikuti persenan saja, 15% mungkin. Lalu untuk height kita auto, lalu untuk save saja terlebih dahulu. Kita lihat, nah cukup kecil, namun kurang kecil sepertinya. Nah, seperti ini, tapi masih di pojok kanan, pojok kiri atas ya. Kita atur, kita beri saja dulu di sini sebuah paragraf. Kita beri heading saja, heading 1 mungkin, nama saya Imam Rohim. Lalu di sini kita beri heading 5 untuk deskripsi. Save. Kita lihat, nah fontnya masih hitam, terus yang deskripsi terlalu kecil ya. Nah, deskripsi di sini kita rubah saja menjadi paragraf, jangan pakai H. Lalu untuk yang kita save saja. Terus di sini untuk header kita beri colornya untuk semua teks berupa white, dan semua teksnya berada di tengah. Jadi teks allegiance center. Lalu kita
kita beri margin, kita beri atasnya jaraknya, marginnya berupa margin top ya, margin top berupa 120 pixel mungkin. Nah, tepat kira-kira segini. Untuk ini mungkin kita memberikan berupa teks miring. Untuk header, yang header spasi P, untuk paragrafnya tadi deskripsinya kita beri teks miring, teks font, mungkin font style italic. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita mau membuat, nah, menu sudah, header berupa foto dan nama dan deskripsi sudah. Kita buat sebuah section atau sebuah bagian dari salah satu di sini, yaitu berupa blocks yang berisi artikel kita. Nah, agar tidak sama seperti ini, mungkin kita beri sebuah background yang berbeda ya. Jadi kita buat div lagi saja. Di sini kita buat div baru. Sebagai awalan kita beri sebuah H1 misal untuk blog, lalu sebuah deskripsi kecil. Ini adalah kumpulan blog saya. Lalu di sini kita akan memberi sebuah gambar dan deskripsi dari gambar tersebut, yang mana tiap gambar dan deskripsinya itu nanti akan mengarah ke blognya. Itu nanti kita akan buat sebuah tampilan. Namun di sini akan memudahkannya kita membuat sebuah kelas ya. Kelasnya kita namai blog saja. Namun kita atur terlebih dahulu. Untuk kelas blog kita beri background color, mungkin background color white. Sedangkan kita lihat saja dulu. Nah, seperti ini. Namun masih berada di tengah ya. Saya inginnya berada di tengah-tengah, masih berada di kiri maksudnya. Saya inginnya berada di tengah. Jadi lagi-lagi kita masukkan di sini text allegiance center. Kita refresh. Sudah. Kita beri margin untuk keseluruhan, yaitu misal 100 pixel. Oh, salah, seharusnya padding. Kita refresh. Nah, sudah cukup seperti ini. Di bawah sini nanti kita akan beri sebuah bagian-bagian agar lebih mudahnya kita menggunakan tabel ya. Tabel mana kita beri tr untuk tabel row, td untuk kolom duplikat. Mungkin kita akan membuat dua baris dua kolom. Jadi seperti ini, 2 tr dan masing-masing tr mempunyai 2 kolom. Nah, di salah satu kolom kita beri image dan teks nantinya untuk deskripsi dari image tersebut. Teksnya di sini, image-nya kita ambil salah satu dari ini. Mungkin kita bisa ambil yaitu bumi, menggunakan bumi .jpg alt bumi. Di sini kita beri enter saja untuk menggunakan enter, yaitu menggunakan tag br.
Selanjutnya kita beri judul dari gambar tersebut. Judulnya mungkin ini adalah bumi kesayanganku, atau mungkin berinya bumi tempat tinggal manusia. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita demikat saja yang ini, agar tidak terlalu mengetikkan terlalu banyak lagi. Salah. Nah, kita coba lihat, karena belum kita atur ya, jadi gambarnya masih tidak beraturan, panjangnya, lebarnya, dan seterusnya. Kita ganti di sini namanya mungkin dengan bunga.jpg, dan selain bunga ada woman. Selain itu ada apa lagi ini? Nah, ada car mobil. Nah, deskripsinya nanti saja kita atur sekalian. Untuk di sini ada di kelas blog, tiap image kita atur di blog.blog, kita atur image-nya kita beri width, mungkin width-nya berupa berapa pixel ya, kira-kira 100 pixel. Untuk height-nya karena saya ingin agak sedikit lebih memanjang, sedikit lebih landscape, jadi height-nya lebih kecil daripada width-nya. Kita beri saja 100, namun di sini saya akan menambahi 30. Saya refresh. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebar ya, kurang besar, dan sepertinya ini masih terlalu memaksakan, hingga akhirnya bumi pun menjadi lonjong. Jadi kita beri auto saja. Kita beri auto di sini, yang height-nya mungkin auto. Saya save. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini sepertinya gambarnya tidak sama ya. Jadi ada yang landscape, ada yang box atau kotak di sini. Jadi saya mau rubah saja untuk gambarnya. Nah, di sini bumi saya hapus. Saya ganti yang gambarnya lebih ke landscape, mungkin menggunakan ini, atau boleh di mobil yang lain. Ini dia. Saya copy, saya paste di sini, saya ganti mobil. Nah, sekarang saya hapus. Dan yang di sini saya ganti jadi mobil. Ini masih salah penamaan car di sini. Kita ganti menjadi apa ya? Ada bunga sudah, logo mobil sudah, woman sudah. Mungkin kita masih kurang menambahkannya, ada 1, 2, dan 3 saja yang pantas, yang sekiranya lebih tepat saja. Nah, saya tambahkan 1 lagi di aset. Saya tambahkan lagi mungkin balon terlalu lebar, atau ini dia, moon. Saya copy, paste di sini. Saya beri moon. Saya masukkan ke sini.
namun save, refresh. Nah, sudah ada, namun masih terlalu kecil. Jadi saya sekalian mau menambahkan border untuk tabelnya agar terlihat seberapa lebar sih, atau memenuhi halaman atau tidak, seperti itu. Di sini untuk blok tr td saja mungkin. Untuk garis-garis pinggirnya yaitu border saya beri 2 px solid black atau red saja agar terlihat lebih jelas nanti. Nah, seperti ini. Masih kurang lebar ya untuk ukuran gambar. Gambar di sini saya beri mungkin 250. Masih kurang melebar. Beri 400 mungkin. Nah, mungkin ini cukup, dan nanti akan kita beri sebuah padding. Oh ya, ini masih di sini terlihat ada jarak ya dengan kiri dan tengah di sini. Mungkin karena faktor ini, jadi ini padding saya beri saja untuk top dan padding untuk bottom. Mungkin ini terlalu tebal untuk padding, kita beri 50 saja, yang atas juga 50. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu tiap kolom ini, tiap gambar akan saya beri jarak agar tidak terlalu dempet seperti ini. Nah, itu pada bagian TD nya kita beri margin mungkin 100 pixel atau 50 saja dulu. Oh, masih belum bisa. Mungkin langsung saja kita menuju ke tabelnya ya. Di sini dot block tabel, kita bisa memberi jarak di dalam dari tabel tersebut dengan border spacing. Nah, border spacing mungkin kita beri 50 pixel. Nah, sudah terlihat, namun masih kurang. Kita beri 100, cukup, namun kurang menuju ke tengah ya teman-teman. Sebagai tambahan kita beri saja di sini width-nya 100% dan oh ya sudah, ini dia. Nah, tinggal kita beri jarak atas dan bawah. Untuk jarak atas dan bawah, kita masuk ke bagian yang TD sini. TD kita beri padding top, mungkin kita beri 50 pixel. Kurang lebih tepat. Nah, sekarang bagian yang padding bottom 50 pixel juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan agar lebih cantik, kita akan memberikan sebuah ilusi bayangan ya di sampingnya setiap kolom sini. Jadi akan kita beri dengan atribut box shadow mungkin.
shadow kita kita cari referensi saja karena saya masih kurang hafal dengan penggunaan box shadow. Sebentar, saya online kan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke penggunaan box shadow CSS. Nah, ini witrischool.com. Nah, untuk penggunaan box shadow ini kita coba. Seperti ini ternyata. Ini ya. Jadi kita gunakan ini box shadow, terus ada ini. Nah, kita copy saja. Kita copy, kita coba di sini. Kita paste. Nah, kita coba refresh di sini. Nah, sudah muncul seperti ini. Namun saya di sini inginnya untuk keseluruhan, kita coba-coba terlebih dahulu. Misal kita tambahin di sini. Kita tambahin 5 px lagi, dan di sini warnanya kita ganti menjadi black. Bisa. Namun kita perlu pengaturan sedikit lagi. Misal di sini kita beri 5, lalu 5, kita lihat seperti apa perubahannya. Oh, seperti itu. Kita di sini tambahkan misal 10, di sini 10. Saya save. Nah, kurang lebih seperti ini, namun masih terlalu terlihat monoton ya. Saya kurangi lagi di sini misal 2. Saya save, saya refresh. Terlihat tebal ya. Mungkin ini. Oh ya. Kurang sedikit lagi, misal 4. Lalu di sini misal saya kasih 13. Sedangkan untuk bordernya kita ubah saja menjadi black sekalian. Nah, border di sini black, ya black. Nah, seperti ini. Namun terlalu tajam ya, sekiranya. Kita satu saja, kita pilih 1. Lalu di sini kita tambahin, mungkin di sini kita kecilin lagi, langsung ke 1. Saya refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau tidak, kita beri border ya. Saya komen. Nah, seperti ini. Cukup kira-kira. Nah, saya ingin memberikan sebuah link pada setiap ini, pada setiap ikonik atau pada setiap bagian ini. Atau di sini mungkin terlalu dekat ya jarak antara gambar dengan deskripsinya. Jadi pada blok image ini kita beri saja margin bottom, kita beri 5 pixel mungkin. Nah, tambahin lagi. Nah, cukup kira-kira. Lalu kita beri sebuah link. Kita masukkan ke dalam sini saja linknya. Linknya menuju ke, kita beri kosongan terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin memasukkannya ke dalam link tersebut. Saya paste di sini, lalu linknya saya masukkan ke dalam ini, ke dalam kolomnya.
Langsung saja saya pastekan semua. Tinggal saya rubah namanya. Misal di sini kita bunga, lalu ada bulan, lalu ada perempuan. Nah, kurang lebih seperti ini. Namun warnanya masih biru dan ada garis bawahnya. Kita rubah di sini untuk misal di sini langsung kita masuk, atau kita sasar terlebih, atau kita sasar langsung ke dalam linknya. Jadi kita tulis blok spasi A, text decoration none. Lalu untuk color color kita beri white. Saya save, saya refresh. Oh salah, seharusnya black bukan white. Nah seperti ini. Namun tidak ada hover seperti ini ya. Saya inginnya ada hover minimal berubah warna lah, agar terlihat mana yang sedang mau diklik dan mana yang akan dipilih seperti itu. Jadi saya pilih saja di sini, misal blok spasi A titik 2 hover. Hover di sini saya rubah saja menjadi warnanya warna dari teksnya. Langsung sini saja color menjadi bukan white sih, tapi berubah ke blue. Nah seperti ini, seperti aja cukup. Lalu kita lanjutkan saja agar tidak terlalu panjang durasi video ini. Selanjutnya kita membuat sebuah kontak ya teman-teman. Blok ini sudah, depan sudah. Nah depan menuju ke sini lagi. Di sini mungkin terlalu dekat ya jarak antara ini dengan ini. Saya rubah sebentar. Di sini pada header gambar saya beri margin top 20, margin left, oh salah, bukan ini, header image height auto width-nya margin top 30 pixel. Tidak usah kita beri top, langsung saja kita ke semua. Lalu header kita beri padding kita beri misal 20 pixel. Nah dan fotonya masih mungkin kurang besar ya. Nah seperti ini kurang lebih, dan jaraknya yang terbawah mungkin margin bottom atau padding bottom. Nah seperti ini, jarak gambarnya terlalu ke bawah, jadi saya beri di sini 10 saja mungkin. Nah cukup tambah, kira-kira seperti ini cukup. Lalu untuk blog saya beri link ke blog sini. Blog di sini saya berikan link menuju ke
ID dari blok ini. Blok kita beri ID-nya itu berupa blok juga. Lalu di sini saya beri hashtag blok agar menuju ke ID tersebut. Nah, saya klik. Oh, salah. Di sini seharusnya kita beri ke blok. Nah, sudah masuk ke blok. Lalu kita buat satu bagian lagi, yaitu bagian untuk kontak. Kontak di sini kita akan membuat sebuah bagian lagi yang mana beda lagi untuk backgroundnya. Kita buat sebuah div ini kita beri background nanti, tapi kita ingin membuat sebuah form yang mana form itu nanti akan ada background tersendiri lagi. Jadi di sini kita beri div lagi, tidak apa-apa. Lalu kita beri form, baru form action kita kosongkan saja. Lalu baru kita beri atributnya, semua yang ada di dalam form tersebut. Nah, di sini kita beri saja kelas untuk form, yang di atas kita beri untuk kelas bagian kontak. Lalu di sini kita masukkan di sini terlebih dahulu kita beri sebuah heading 1 berupa kontak. Lalu kita berikan sebuah paragraf berupa misal kata-kata silakan Anda isikan atau Anda isi form di bawah ini untuk menghubungi kami. Nah, di sini kita beri sebuah input tipe teks, lalu kita beri lagi input tipe teks. Nah, ini saja kita duplikat. Jangan lupa placeholder karena saya tidak mau membuat labelnya, jadi saya beri placeholder nanti untuk di sini misal nama yang pertama. Duplikat sebanyaknya mungkin. Kita membutuhkan nama, lalu email. Setelah email nanti ada kita isi pesannya, kita judul dulu, baru kita isi pesan. Misal isi pesan di sini nanti kita tidak akan menggunakan sebuah input ya, tapi kita menggunakan sebuah text area. Nah, text area nama misal terserah saja di sini. ID call span kita isi 20, terus kita isi saja 5. Nah, di sini placeholder kita beri pesan. Saya save. Kita isi terlebih dahulu untuk stylenya tadi, yaitu menggunakan kontak dan form, yang mana kontak ini untuk memberi backgroundnya, kontak untuk background image URL menggunakan BG Blue Random mungkin. Nah, ini lalu background size cover agar tidak berulang-ulang lagi, yaitu background repeat no repeat. Selanjutnya untuk yang apa tadi, untuk yang form
kita beri padding misal 50 pixel, dan backgroundnya kita beri background cover saja, background color kita beri white. Kita save. Agar nanti itu terletak di tengah-tengah ya, kita beri margin, mungkin margin auto. Kita coba saja. Ini dia, masih belum terlihat ya backgroundnya. Jadi di sini saya hapus dulu untuk background color. Di sini saya beri tag BR untuk agar ke bawah lagi, agar terlihat. Kita coba refresh. Nah, seperti ini kira-kira. Kita tinggal meletakkan di tengah-tengah, lalu kita beri background putih. Di form sini kita beri background putih. Di form ini ya tadi, kita coba refresh. Menyatu. Jadi kita ubah saja ukurannya, mungkin kita beri width-nya 50%. Kita refresh coba. Oke. Benar, sudah berada di tengah. Sekarang kita coba untuk memberi jarak antara atas dan bawah. Jadi di dalam sini saja, di dalam kotak ini saya beri padding mungkin 50 pixel. Nah, sudah berubah. Ini kita hapus saja, tidak ada pengaruh. Lalu kita beri text align center. Kita coba refresh. Nah, seperti ini. Mungkin ini tadi berpengaruh. Kita beri margin auto. Nah, cukup tepat. Kita tinggal mengatur ini bordernya agar tidak terlalu lancip, lalu kita atur untuk fontnya dan juga untuk inputannya. Kita beri di bagian ini, form ini kita beri border radius ya, radius untuk pinggirannya, border radius mungkin 8 pixel. Lalu tadi agar antar form ada jaraknya, kita beri form di sini dot form spasi form. Nah, kita atur formnya ada jarak dengan atas, jadi kita margin top 20 pixel. Lalu untuk kita coba dulu. Kurang mungkin, atau malah tidak berhasil. Berhasil, tapi tinggal kita beri ini radiusnya bekerja juga. Kita beri jarak antar tiap inputan. Jadi dengan form spasi inputnya kita beri margin antar input kita beri 20 pixel. Kita coba
Nah, sudah, namun terlihat lebih jauh. Kita kurangi. Nah, form input dan text area. Kita beri width, mungkin widthnya kita beri berapa ini, kira-kira 40 atau 30%. Nah, kurang lagi, mungkin 50. Untuk height-nya di sini mungkin 60%, lalu height-nya bisa ditambahi berapa ya, kira-kira 30 pixel. Nah, seperti ini kira-kira. Namun di sini terlalu besar ya teman-teman. Nah, cukupan di sini kita beri, atau untuk ini tiap inputan kita atur warna agar tidak sama dengan backgroundnya. Input text area di sini kita atur background color berubah menjadi width. Ini kita coba warna apa ini. Nah, ini kira-kira kurang, kita beri nah, kita coba lihat saja di sini. Kebetulan saya sudah mempin ini perak mungkin, atau yang lebih bersahabat lagi dengan putih, yaitu kuning terang atau like cyan. Mungkin perak tadi lebih cocok. Saya kopas saja hashtag, saya refresh. Nah, di sini namun terlihat lebih gelap ya. Kita coba di sini klik. Nah, bisa kita lebih terangkan lagi. Oke, berhasil. Kita refresh. Oh, masih belum kita simpan. Nah, berhasil. Namun di sini masih terlihat lebih kejam bordernya. Kita rubah border mungkin. Nah, border di sini kita 0 pixel kan saja. Lalu untuk border radius kita beri 10 pixel. Nah, seperti ini kira-kira. Atau kurang panjang ya teman-teman, untuk kurang lebar. Di sini height-nya kita beri 40. Nah, benar, tetapi untuk pesan saya ingin lebih panjang lagi, jadi di sini saya ingin menspesifikasikannya lagi untuk form text area. Saya ingin height-nya lebih tinggi lagi, jadi mungkin antara 80 pixel. Nah, seperti ini kira-kira. Terlihat lebih elegan. Namun di sini terlalu jauh ya antara kontak dengan jarak atas. Jadi di mana ini, mungkin di sini. Nah, padding di sini kita rubah saja 50 0 px 50 px 50 px. Oh, salah ternyata. Bukan di sini tetapi di form ininya. Ini dia 0 px 50 px
50 px. Saya save, refresh. Nah, kurang ini, jadi ini kita tambahi 20 mungkin. Nah, cukup sekali. Atau ini kurang lebih besar lagi ya, kita bisa menambahkannya untuk di mana ini, di P. Jadi untuk form P kita beri saja di sini form P. Untuk font size larger. Nah, lebih cukup. Selanjutnya kita buat sebuah footer ya. Footer kita beri tema gelap saja footernya. Untuk footer di sini satu teks saja. Footer untuk misal copyright Imam Fakih. Gini saja mungkin. Lalu kita atur di sini di footer, langsung footer tanpa titik karena itu merupakan sebuah tag. Footer dengan background color berupa black dan untuk color untuk warnanya berupa white dan text align positionnya berupa center. Lalu untuk font size-nya agar lebih besar lagi, mungkin kurang paddingnya, jaraknya ya, paddingnya mungkin kurang 40 pixel. Refresh, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Namun terlalu lebar ya antara jaraknya. Jadi saya kurangi lagi, mungkin di sini 20 pixel saja. Nah, mungkin cukup segini untuk yang ini untuk yang footer. Untuk selanjutnya ini ya, untuk bagian-bagian ini kita akan membuat atau mengarahkannya ke halaman lain. Kita klik dan muncul masih di halaman ini saja. Saya inginnya ke halaman lain. Jadi di sini saya tambahkan lagi sebuah file baru yaitu HTML dengan nama file tadi. Nah, di sini formulir kontak sudah selesai, footer selesai. Yang kedua yaitu halaman blogs. Halaman blogs kita beri menu nanti kita akan copy dari yang menu tadi saja. Detail dari artikel kita akan tulis detail dari setiap artikel tadi. Lalu footer kita ambil dari footer tadi saja. Oke, kita buat di sini, kita buat sebuah file baru dengan nama blog.html mungkin. Nah, kita enter. Nah, di blog HTML ini kita copy semua, namun kita hilangkan kecuali footer dan navbar. Jadi ini dari header hingga ke kontak sini kita hapus. Kita save, kita lihat. Kita masuk ke blog. Nah, seperti ini. Namun untuk footernya masih di bawah, masih di atas ya teman-teman. Jadi kita isi saja. Kita kembali ke halaman tadi. Oh ya, di sini terlupa satu hal kecil, yaitu di sini untuk inputannya ya teman-teman. Untuk inputan, untuk submitnya. Biasanya kontak itu ada tombol untuk mensubmit isi form tersebut. Kita lupa menambahkannya. Kita coba tambahkan di sini, di depan sini kita tambahkan satu inputan baru, yaitu untuk
tombol tipenya submit. Nah, di sini kita beri placeholder saja, atau jangan placeholder, yaitu value. Untuk submit kita beri value-nya kita kirim. Kita beri BR di sini. Saya save. Untuk style, untuk submit, nah di sini text area. Oke, di sini kita beri lagi form. Untuk yang mungkin dengan kelas tidak usah kita beri form, kita langsung kelas ke submit. Kita di sini kita beri kelas submit ya teman-teman, kelas submit. Nah, kelas submit di sini kita atur di sini submit dengan tombol. Mungkin kita beri bordernya itu border radius 7 pixel, lalu background color green yellow, lalu kita beri colornya black gak usah diisi, kita sudah defaultkan ke black. Untuk padding dari itu kita beri 5 pixel saja. Kita coba. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, sini terlalu kasar ya teman-teman perubahannya. Kita beri sedikit animasi. Untuk di sini kita rubah menjadi kapital semua saja. Kirim. Untuk animation kita tambahkan transition. Ya, transition. Nah, ini dia transition berapa detik. Misal kita tambahkan 0,5 detik. Nah, ini apabila kita arahkan ke sini mouse-nya, maka tidak akan langsung berubah warna. Jadi ada sedikit animasi seperti itu. Kira-kira seperti ini. Nah, kita lanjutkan yang bagian blok. Bagian blok sini kita lanjutkan di blok sini. Nah, sebelumnya kita arahkan terlebih dahulu. Untuk blok ini kita menuju ke blok saja, blok HTML ini dia. Saya copy saja. Nah, kita bisa langsung menuju ke halaman blog dengan klik bagian ini. Nah, masih kosongan, kita beri tambahan isi di sini di blog, di blog sini kita tambah sebuah div baru untuk memberikan misal kita akan membuat sebuah box berbackground putih yang dimana itu isinya yaitu detail dari blog kita. Nah, di sini misal kita beri kelas terlebih dahulu, kelas dengan kata blog underscore point. Blog point kita isi dengan image, sebuah gambar tentunya, gambar misal moon.jpg alt bulan. Lalu kita beri sebuah judul. Judul ini kita bisa menggunakan H2. Ini adalah judul. Lalu di sini kita memberikan sebuah paragraf lorem. Nah, di blog
point ini kita setting di sini. Block point kita beri titik di sini, kita setting, kita atur. Nah, block point di sini kita atur untuk isinya. Misal kita berikan margin top, mungkin margin top kita beri 100 pixel, lalu margin bottom kita beri 100 pixel juga. Untuk sementara waktu di sini salah di blok sini. Dalam block point ada Emacs dan H2 dan P. Jadi kita untuk height-nya auto saja. Nah, untuk width-nya misal kita di sini pakai 75%. Namun kita atur gambarnya agar tidak terlalu kejauhan lebarnya. Block point spasi Emacs nya untuk width mungkin kita pakai pixel saja. Kita pakai 400 pixel. Kita refresh. Seperti ini kurang lebih. Namun belum ada, kita belum memberi background di sini. Background color white, dan untuk marginnya misal kita beri di sini untuk 0, kita beri 100 px auto. Lalu di sini kita hapus. Kita coba. Oke, bisa. Jadi kita tinggal meletakkan di tengah-tengah. Untuk text legend kita klik center, kita coba refresh. Nah, sudah, kita tinggal kasih padding untuk semuanya, yaitu misal 40 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita beri radius agar tidak terlalu lancip di sini. Kita border radius misal 5 px saja. Kita refresh. Oke, sudah cukup. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita belum memberi kelas aktif di sini ya. Oke, kita beri, ketika masuk ke depan tidak ada kelas aktif. Kita berikan sedikit di sini kelas aktif. Di sini kita beri dot aktif. Nah, aktif di sini berisi sebuah background color white dan colornya black. Nah, saya ingin ketika berada di halaman depan, yang aktif adalah depan sini. Kelas aktif. Saya tambahkan di sini juga di blok, namun pada bagian blok sini. Nah, kita masuk ke depan. Oke, seperti ini kira-kira. Dan kita masuk ke blok. Kita masuk ke blok sini, dan blok ini yang terpilih. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira dalam membuat sebuah website sederhana. Untuk isi blog ini teman-teman bisa menjabarkannya secara lebih rinci, dan setiap link dari tiap isi ini teman-teman bisa merubahnya, atau mungkin di sini ke bunga.html, atau di sini bisa dirubah ke moon.html,
dan lain-lainnya. Jadi teman-teman tinggal membuat hal HTML baru lagi. Lalu untuk templatenya teman-teman bisa mengkopas style dari ini dan navbar ataupun footer yang telah teman-teman buat seperti itu. Nah, di sini saya kembalikan karena tidak ada HTML lain selain blog dan depan ini. Jadi sekiranya itu saja, agar tidak terlalu panjang videonya, saya stop di sini saja. Saya rasa ini sudah cukup memberikan atau membuat satu project lengkap untuk website pribadi. Teman-teman bisa menambahkannya lagi untuk menu seperti tadi sarannya. Lalu di sini bisa teman-teman perpanjang lagi atau teman-teman atur sesuka teman-teman sendiri. Jika teman-teman bingung untuk inspirasi dari mana dan setelahnya dan lanjutnya dan lainnya, teman-teman bisa mengunjungi website Witri School ini untuk inspirasi lainnya. Misal di sini ada CSS border. Teman-teman bisa melihatnya seperti apa border, atau mau tampilan animation mungkin, atau mau apapun, silahkan teman-teman ketikkan saja di Google, karena untuk pembuatan website tempat belajar teman-teman itu sangat-sangat luas sekali, terutama pada Google. Cukup sekian itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk ini alangkah lebih baiknya lagi teman-teman mengelompokkan semuanya, mengelompokkan semua gambarnya berada dalam satu folder, ya, agar tidak rancu di sini. Jadi saya buat sebuah folder baru lagi, misal untuk image, semua foldernya saya taruh dalam sini, PG, JPG, PNG, JPG, PNG, JPG. Nah, di sini tinggal style dan HTML-nya saja. Namun jangan lupa di sini untuk dirubah ya. Dirubahnya seperti ini. Ini image slash. Nah, seperti ini. Tinggal menambahkan image slash. Ini untuk PNG kita tambahkan image slash. Untuk JPG kita tambahkan slash juga. Untuk semua gambar kita tambahkan slash di depannya. Karena gambarnya sudah kita berubah ke folder image seperti itu. Nah, ini saya taruh di sini, saya taruh di sini, dan lainnya di sini, mungkin di sini juga, di sini dan di sini. Saya save, saya refresh, apakah ada perubahan? Di sini mungkin ada ini di style CSS-nya masih belum, karena di sini belum ada tambahan. Nah, seperti ini kira-kira. Apakah ada lagi di sini IMG-nya? URL-nya mungkin. Nah, ini dia. Saya save, saya coba refresh. Nah, kembali lagi seperti tadi. Cukup sekian saja teman-teman. Apabila ada yang dibingungkan atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Silahkan teman-teman bisa mengeksplor lagi sekreatif teman-teman sendiri untuk membuat website pribadi. Terima kasih. Sekian dari video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.